Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Arianto SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari anggota yang pertama, yaitu saya sendiri selaku moderator. Nama saya Zidane Febriano, NIM 2023-20-132. Berikutnya Ahmad Ihsan Muzaki, NIM 2023-20-137. Yang berikutnya Airil Hermawan, 2023-20-153. Yang berikutnya Ahmad Sandy Adi Manova, 2020-20-110. Yang terakhir Sherly Alvina Damayanti, 2023-20-163. Masuk ke dalam materi pembahasan. Yang pertama yaitu secara singkat hukum pidana. Hukum pidana Indonesia merupakan hukum pidana yang berasal dari masa kolonialisme Belanda. Meskipun demikian, dalam kenyataannya ketentuan mengenai hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada masa saat itu, hukum pidana lebih dikenal dengan istilah pidana adat, yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal, serta hanya berlaku untuk satu wilayah atau kerajaan tertentu. Dalam hukum adat, tidak mengenal adanya pemisahan yang tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata atau hukum privat. Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem hukum Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Materi yang berikutnya yaitu pembagian sejarah hukum pidana di Indonesia. Sejarah hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masa sebelum penjajahan Belanda. Yang kedua, masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda. Yang ketiga adalah pada masa saat kemerdekaan. Masa yang pertama ialah masa sebelum penjajahan Belanda. Pada masa sebelum penjajahan, banyak data yang menguatkan bahwa Nusantara telah memberlakukan norma-norma pidana berupa norma pidana adat. Norma-norma pidana berupa norma pidana adat berlaku secara terpisah menurut wilayah kekuasaan setiap kerajaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, beberapa kerajaan ada yang membukukan dan memberlakukan norma pidana secara turun-menurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Namun, ada pula kerajaan yang hanya memberlakukan dan menerapkan norma-norma pidana yang berlaku dan diakui sekelompok masyarakat untuk setiap kasus kejahatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan Muzaki, NIM 2023-2137. Saya akan menjelaskan materi masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda. Pada masa sesudah kedatangan Belanda ada 5 masa, antara lain yang pertama masa Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC tahun 1602 sampai 1799. Yang kedua masa Beslutin Regeling tahun 1814 sampai 1855. Yang ketiga masa Reglemen tahun 1855 sampai 1926. Yang keempat masa Indischstaatsregeling tahun 1926 sampai 1942. Yang kelima masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Selanjutnya masa Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC tahun 1602 sampai 1799. Hukum yang pertama kali digunakan oleh VOC pada pusat-pusat perdagangan mereka di Nusantara
adalah hukum yang dijalankan di atas kapal-kapal VOC atau Schiph's Rest. Hukum kapal ini terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Belanda kuno dan asas-asas hukum Romawi. Dalam perkembangannya, VOC kemudian mendapatkan oktroi State General sehingga dapat bertindak sebagai suatu badan pemerintahan yang memiliki hak istimewa untuk memonopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan mencetak uang. Dengan demikian, pada masa VOC telah berlaku yang pertama, hukum statuten atau termuat di dalam Statuta Batavia. Yang kedua, hukum Belanda yang kuno. Yang ketiga, asas-asas hukum Romawi. Perkenalkan, nama saya Airil Hermawan, NIM 2023-2015-3. Masa Besluiten Regering tahun 1814 sampai 1855. Masa Besluiten Regering dimulai saat peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda yang berdasarkan Konvensi London tanggal 13 Agustus 1814. Konvensi ini mengharuskan kerajaan Inggris untuk mengembalikan bekas koloni Belanda yang pernah dikuasai kepada pemerintahan Belanda. Untuk melaksanakan kekuasaannya, pemerintahan Belanda kemudian menunjukkan 3 orang komisaris jenderal yang terdiri dari Elot, Boyskes, dan Van der Capellen. Para komisaris jenderal tetap memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris dan tidak mengadakan perubahan peraturan karena menunggu terbentuknya kodifikasi hukum. Pada masa ini tidak ada baru di bidang hukum pidana. Masa Regering Reglement tahun 1855 sampai 1926. Perubahan Undang-Undang Dasar atau Grondwet di Belanda membawa akibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Perubahan itu membuat kekuasaan Raja Belanda menjadi berkurang, salah satunya dalam hal pembuatan undang-undang. Sehingga peraturan yang ditetapkan tidak hanya Koninklijk Bestuur saja, tetapi juga harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh Raja dan parlemen untuk mengatur daerah jajahan adalah Regering Reglement atau RR yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan diundangkan dengan Stadblad nomor 3 tahun 1855. Pada masa RR inilah terdapat beberapa ketentuan terkait hukum pidana, yaitu 1. Wetboek van Strafrecht voor Europeanen atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan Stadblad nomor 55 tahun 1866. 2. Akmen Politi Strafrecht atau tambahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa. 3. Wetboek van Strafrecht voor Inlander atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan Stadblad nomor 85 tahun 1872. 4. Politi Strafrecht bagi orang bukan Eropa. 5. Wetboek van Strafrecht for Nederland Indi atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India Belanda yang diundangkan dengan Stadblad nomor 732 nomor tahun 1915 yang dimulai berlaku 1 Januari 1918. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandy Adimanova, NIM 2020-20-110. Di sini saya akan membacakan masa Indische-Stadregeling tahun 1926 sampai 1942. Indische-Stadregeling merupakan perubahan dari Reglement, yaitu RR, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926. Dengan diundangkannya Stadblad nomor 415 tahun 1925, perubahan Grondwet khususnya mengenai pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku, semakin mempertegas
pemberlakuan hukum pidana Belanda yang sesuai dengan asas konkordansi. Ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk tersebut diatur di dalam pasal 131, pasal 163 IS. Kemudian masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Masa pendudukan Jepang selama kurang lebih 30 masa pendudukan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam ketentuan hukum yang diberlakukan. Pemerintah militer Jepang mengeluarkan Osamu Sairei nomor 1 tahun 1942 yang mengatur antara lain perihal badan-badan pemerintah hukum dan pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah militer. Dalam hal memberlakukan hukum pidana, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Seirei nomor istimewa Gunseirei nomor 25 tahun 1944 tentang pengaturan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dan Gunseirei nomor 14 tahun 1942 tentang pengadilan di Hindia Belanda. Saya Sadi Alvina Damayanti, NIM 2023-21163. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Sandy. Saya sendiri akan presentasikan tentang masa kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan titik puncak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan juga ungkap tekad untuk mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Meskipun demikian, untuk membuat satu sistem hukum yang bersifat nasional tentu saja bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum, Undang-Undang Dasar 1945 kemudian memberikan kelonggaran melalui ketentuan perihal Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar ini, ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar undang-undang keberlakuan semua peraturan perundang-undang pada masa kolonial di masyarakat kemerdekaan. Kesimpulan, jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri. Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.